Ini adalah NVMe Gen 5 paling adem yang pernah saya pakai, bre. Sebenarnya namanya bukan NVMe Gen 5 ya, tapi NVMe yang menggunakan jalur PCI Express Gen 5. Kalau NVMe sendiri sebenarnya dia baru ada 3 generasi, di mana generasi pertama itu pakai PCI Express Gen 3, habis itu pakai Gen 4 dan terakhir Gen 5. Jadi baru ada 3, bre. Jadi yang lebih tepat adalah SSD NVMe generasi ketiga yang menggunakan jalur PCI Express Gen 5. Tapi biar gampang ya sudah kita sebut aja NVMe Gen 5. Waktu awal rilis dulu itu NVMe Gen 5 memang speednya wow banget. Jadi kalau Gen 3 itu maksimal bisa sekitar 4 GB per second, ini actual transfer rate. Terus Gen 4 maksimalnya bisa sekitar 8 GB. Nah, Gen 5 sendiri itu dia secara teori dia maksimal bisa sampai sekitar 16-an GB lah ya. Tapi saat awal rilis dulu speednya hanya mentok di kisaran 10 sampai 12-an GB per second. Ini udah kenceng banget. Jadi kalau kita transfer game berukuran 120 GB cuma butuh waktu sekitar 10 detik. Gila banget nggak tuh? Tapi efek sampingnya adalah panasnya yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai motherboard high-end zaman sekarang yang rilisan terbaru itu mereka ngasih heatsink utama untuk PCI Express storage-nya itu dia sampai bikin tebel-tebel, bre. Bahkan ada yang ngasih active cooling, ada kipasnya, karena memang sejauh ini semua SSD NVMe Gen 5 itu panasnya luar biasa tinggi. Jadi begitu saya mau ngetes yang terbaru, antisipasi saya adalah panasnya bakal luar biasa tinggi. Ini adalah Kingston Fury Renegade G5 NVMe Gen 5 terbaru dari Kingston. Sebelum kita bahas temperaturnya seberapa adem tadi yang saya bilang ya, sebagai gambaran dulu aja, NVMe PCI Express Gen 5 sebelumnya kemarin udah saya tes lagi juga untuk memastikan panasnya dengan gampang akan menyentuh 80 derajat Celcius, dan itu udah menggunakan heatsink bawaan motherboard yang lumayan tipis. Jadi saat saya bilang ini ademnya berapa dulu nih? Apa 70 atau 60 atau berapa? Soalnya kalau dibilang 70 pun ya terhitung adem dibandingin yang lainnya, walaupun masih merah juga munculnya, masih panas banget gitu ya. Kita lihat dulu spek detailnya seperti apa. Kingston Fury Renegade G5 punya 3 varian yang speknya berbeda. Versi 1 TB punya read dan write speed paling rendah, sedangkan versi 4 TB adalah yang paling tinggi, di mana angka maksimumnya hampir mendekati 15 GB per second. Menggunakan controller SM2508 dan 3D TLC NAND flash dengan TBW paling kecil untuk yang 1 TB adalah 1 PB atau 1000 TB. Dan TBW-nya pun bertambah 2 kali lipat mengikuti kapasitas. Jadi kalau beli yang 2 TB punya TBW 2 PB atau 2000 TB. Ini berarti kita install game 100 GB itu butuh 20.000 kali baru nyentuh TBW-nya. Gila nggak tuh? Garansi resminya 5 tahun dengan free technical support. Untuk performance ternyata sudah mendekati speknya dengan read speed 14,5 GB per second dan write speednya mendekati 14 GB per second. Gimana kalau dibandingin sama Gen 5 yang lain? Saya tes dengan 2 NVMe Gen 5 dari generasi yang berbeda. Seagate FireCuda 540 adalah generasi NVMe Gen 5 waktu pertama kali keluar dengan sequential read speed di kisaran 10 GB per second. Kio Apex H890 Gen 5 kedua dengan speed di kisaran 12 GB per second, dan Kingston Fury Renegade G5 adalah Gen 5 terbaru yang sudah lebih dari 14 GB per second. Jadi ini bukanlah apple to apple comparison ya, hanya sekedar tahu bahwa teknologi NVMe Gen 5 sudah semakin berkembang. Tapi untuk skenario transfer terburuk, random 4K read dan write ternyata masih belum banyak perubahan. Di mana Kingston Fury Renegade G5 walaupun lebih kencang dari Seagate FireCuda 540 tapi masih sedikit di bawah Kio Apex H890. Random 4K IOPS juga sama kondisinya, dia sedikit lebih gede dibandingin Seagate FireCuda 540 tapi masih di bawah Kio Apex H890. Latency terlihat untuk read Kingston Fury Renegade G5 ini lebih cepat dibandingin Seagate FireCuda 540, tapi Kio Apex H890 masih sedikit lebih cepat. Sedangkan untuk write-nya ketiganya hampir mirip. Walaupun secara angka Kio Apex H890 terlihat sedikit lebih cepat. Yang perlu dicatat bahwa ini adalah angka dalam satuan mikrosecond. Jadi aktual perbedaan performance-nya agak sulit untuk dirasakan. Keunggulan terbesar Kingston Fury Renegade G5 dibandingin yang lainnya, di samping tadi sequential read dan write yang lebih cepat, adalah temperaturnya yang jauh lebih adem. NVMe Gen 5 yang lain dengan gampang menyentuh 80 derajat Celcius dan terjadi throttling, sedangkan Kingston Fury Renegade G5 ini temperaturnya adem banget, hampir setengahnya, cuma 48 derajat Celcius maksimal di pengujian yang sama. Hasilnya terlihat beneran bahwa read speed
speednya jauh lebih kencang dan bisa bertahan stabil terus. Sedangkan QApex H890 udah throttling di 24 MB dan Seagate Firecuda 540 malah throttling duluan di 1 MB. Write speed kondisinya kurang lebih sama, Seagate udah throttling di 1 MB dan Kio di 48 MB dan masih turun lagi. Sedangkan Kingston Fury Renegade G5 masih stabil terus sampai belakang deh. Kingston Fury Renegade G5, gila banget. Ini bener-bener di luar dugaan saya. Kalau speednya naik dari dulunya 12.000 jadi 14 ribuan, itu ya masih oke lah ya, memang seharusnya naik. Tapi temperatur yang turunnya sebegitu dahsyatnya, ini yang bener-bener di luar dugaan saya. Sayangnya thermal imager saya lagi tidak berfungsi, udah lama nggak dipakai, entah kenapa saya nyalain langsung nggak bisa gitu ya. Jadi saya mau konfirmasi apakah bener temperaturnya diukur dari luar seperti itu atau enggak. Nggak bisa bre. Jadi akhirnya mau nggak mau saya pegang pakai tangan. Waktu saya ngetes NVMe lama Gen 5 yang tertulis 80 derajat Celcius, saya benar-benar nggak berani megang karena baru mendekat aja udah terasa panas banget. Bahkan setelah pengujiannya berhenti sekalipun saya nggak bisa langsung pegang NVMe-nya untuk ngelepas gitu ya. Saya harus nunggu dulu dia adem baru berani pegang karena panasnya luar biasa tinggi. 80 derajat bre, hampir mendekati air mendidih. Tapi waktu ngetes yang satu ini di mana angkanya terlihat biru-biru aja nggak sampai merah, saya pegang lah itu untuk memastikan dan ternyata bener nggak sampai panas, cuma anget doang. Padahal speednya jauh lebih kencang dibandingin para pendahulunya. Saya nggak tahu apakah ini ada satu resep rahasia dari Kingston atau memang teknologi NVMe ke depannya sebentar lagi udah bakal seperti ini semua. Kita tinggal tunggu waktu, saya tinggal tes lagi aja yang lainnya nanti apakah sama atau enggak. Tapi yang pasti untuk saat ini NVMe Gen 5 bukan untuk kaum mendang-mending. Kingston Fury Renegade G5 ini cuma ada 3 varian yang semuanya kapasitas besar, 1 TB, 2 TB, dan 4 TB. Harga paling murah di Tokopedia 3,6 juta untuk yang 1 TB dan 5,9 juta untuk yang 2 TB. Untungnya motherboard keluaran terbaru yang udah nyupport PCI Express Gen 5 untuk storage ya, itu udah banyak. Jadi chipset seri B itu rata-rata udah bisa dan mereka ngasih heatsinknya tipis-tipis yang saya pikir selama ini nggak bakal cukup. Jadi kalau kita beli motherboard heatsinknya tipis dan mau pakai Gen 5 untuk storage-nya harus beli heatsink third party gitu ya, yang tebel atau yang ada kipasnya sekalian. Tapi ternyata kali ini saya salah dan semoga aja ke depannya bakal semuanya adem kayak gini. Walaupun harganya mahal, tapi kalau memang duitnya ada dan pengen beli silahkan beli aja. Kalau males nyari langsung klik aja linknya ada di bawah untuk SSD dan juga motherboardnya.